4 menit lagi. Oh ya, oke ya, betul. Jadi kalau yang sebaiknya itu ya tidak ya. Jadi harus menerima tadi bijaksana. Nabi yang memilih kebijaksanaan siapa ya? Nabi siapa ya? Salomo atau ininya ya. Nomor 1 kebijaksanaan karena akan membuahkan hasil yang lain. Berikutnya nomor 11, apabila Tuhan ingin kita memiliki uang, Ia akan memberikan. Iya. Iya, betul? Iya ya? Iya. Oke. Berarti percaya ya. Ada juga, tapi di sini kalau kita percaya, doa dan bekerja. Jadi jangan hanya berdoa aja tanpa bekerja. Ya itu ya. Itu kecil Pak. Ora et labora katanya. Itu ya. Bekerja. Kemudian yang 12. Pada masa kini kesempatan untuk menghasilkan uang lebih sedikit. Ya atau tidak? Tidak. Ada juga yang iya. Tidak ya. Pada masa kini kesempatan untuk menghasilkan uang lebih sedikit. Tidak ya. Tidak. Asal kita berusaha. Tadi kalau kita hanya berdoa tanpa usaha ya udah. Ya. Tidak akan menghasilkan sesuatu. Coba beri ininya. Mengungkapkan kesalahan dalam mitos tentang uang ini ya, mitos. Ini sekarang dalam keuangan, mitos. Memiliki banyak uang akan mengubah Anda menjadi orang jahat. Nah, ini mitos. Faktanya apa? Coba tolong bacakan, Robert. Saudara Robert. Sebaliknya, jika Anda adalah orang yang baik hati, berdoa dan penuh kasih sayang, Tuhan akan berbuat kebaikan Anda. Kemudian mitos, uang tak akan mampu membeli kebahagiaan tadi. Mitos itu ya. Faktanya, coba Saudara Albertus. Faktanya benar, akan tetapi tidak memiliki uang tidak akan membuat kita lebih bahagia juga. Bukankah lebih baik kita tidak bahagia, tetapi memiliki uang daripada tidak bahagia dan tidak memiliki uang? Mitos, uang bukan segalanya. Nah tadi, coba Saudara Paulus. Ini adalah alasan yang paling sering digunakan para uang sebagai penanggalan. Fakta yang benar adalah segalanya adalah uang. Tanpa uang, Anda tak akan dapat memaksimalkan nilai-nilai penting lain seperti keluarga, karier, kesehatan, spiritualitas, dan dunia. Kemudian satu lagi mitos, uang akan menjauhkan Anda dari agama dan Tuhan ya, bukan Islamnya, bukan agama tapi Tuhan. Faktanya, coba Saudara Alfonsus Andika. Sekali lagi, jika Anda ada orang yang religius yang memiliki uang yang akan keluarga, menolong banyak kehidupan dan melakukan banyak kebaikan juga. Pada kenyataannya, orang kaya di dunia sangatlah religius, tidak mengkhawatirkan uang membuat banyak orang kaya mampu memasukkan perhatian pada hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan mereka. Banyak orang kaya percaya bahwa mereka tidak memiliki harta kekayaan yang kehidupan. Setuju sih kalau soalnya kayak dengan kita punya lebih banyak uang itu bisa nge-reach juga. Ya, itu ya. Ini adalah mitos dan fakta tentang uang. Jadi kita juga bisa mengingat kembali, oh ya ternyata ya bekerja itu sangat penting untuk menghasilkan uang atau mendapatkan uang itu pasti bekerja ya, itu. Oke. Coba kita ke budgeting ya. Karena dalam ini keuangan itu harus kita budget, harus kita rencanakan.
kita belajar ya, apalagi ini calon-calon atau mungkin yang sudah yang sudah pengalaman ya, kita ini kan ke budgeting ya. Ini ada contoh budgeting dalam berkeluarga ya. Di sini terdiri dari pemasukan dan juga pengeluaran pasti ya. Gitu. Nah, ini ya. Di sini contoh tabel perencanaan keuangan keluarga. Coba baca nggak? Saya agak kebaca. Saya perbesar. Nah, contoh tabel perencanaan keuangan keluarga. Catatan perencanaan keuangan keluarga ya sebaiknya perlu kamu tulis dengan detail. Kamu bisa mencatat setiap daftar kebutuhan dan keinginan. Jadi ingat ada dua ya, kebutuhan dan keinginan. Saya ingin HP, itu keinginan. Tapi kebutuhan itu wah saya harus belanja ini untuk keperluan rumah tangga. Ya itu kebutuhan, butuh ya, beda dengan keinginan. Berikut contoh tabel perencanaan keuangan keluarga ya. Ini contoh tabel perencanaan bulanan 7 juta. 7 juta itu pasti ada dua, berasal dari suami dan istri. Ya. Ini saya karena sebagai guru itu besarannya seperti itu. Saya dan istri segini misalnya 3,5 penghasilan per bulannya, dan istri juga karena bekerja juga sama 3,5 per bulan. Gitu. Contoh, ini contoh ya dari kami. Kemudian dijumlahkan, totalnya ada 7 juta. 7 juta. Jadi kekuatan rumah tangga saya adalah 7 juta. Dari 7 juta itu untuk apa? Kalau kita tidak ada rencana, asal keluarkan, tahu-tahu lebih besar pasak daripada itu nanti yang terjadi. Dan akan terjadi permasalahan. Awalnya dari sini, ya, permasalahan itu kecil, tapi akhirnya jadi besar. Jadi itu. Jadi itu contohnya ya. Jadi Pak, kalau seandainya hanya suami aja yang bekerja, istri tidak, ya nggak apa-apa, ya. Karena uang kalau sudah nikah, uang itu adalah uang berdua. Jangan sampai wah saya kerja, ini uang saya nih, enggak ya. Gitu. Apalagi udah kerja dua-duanya, misalnya, wah ini uang kamu, ini uang saya, kamu enggak. Ya, dalam berumah tangga itu seperti apa yang Tuhan ungkapkan, 2 menjadi itu ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan dalam firman-Nya itu selalu, kalau kita ingat ya. Kemudian dari hasil 7 juta itu dibagi 2, pengeluaran berapa? Tadi penghasilan, sekarang pengeluaran atau pendapatan gitu ya. Pengeluarannya ini apa aja sih? Ya dicatat aja sesuai dengan yang kebutuhan kalian tadi, bukan keinginan ya, kebutuhan kalian. Walaupun mungkin ada keinginan di sana nanti. Ya. Itu, misalnya yang pertama amal atau donasi, atau dalam kita itu kolekte. Kalau kita ke gereja, ya, Pak 2.000 aja cukup Pak. Ya terserah itu ya, terserah. Tuhan akan melihat ya. Kalau di saudara kita kan perpuluhan ya, kalau dalam kita tidak, kita itu ikhlas, keikhlasan, tapi tetap itu kolektif, masuk kepada Tuhan. Jadi kita jangan itu mah nanti untuk ngomong untuk gereja enggak. Nah, kita harus selalu ini ya, untuk Tuhan. 200.000 misalnya, kolektif 200.000. Kemudian investasi atau tabungan. Nah, tabungan. Jadi kalau bisa kita harus sisihkan, bukan kita harus ini kan ya 1 juta misal tabungan. Jadi jangan dibawa, jangan diambil-ambil, 1 juta tuh udah untuk tabung per bulan.
Kemudian kalau ada yang ikut asuransi, waktu saya dan waktu kita ya anak-anak posisi bayi itu masuk ke asuransi. Ya, jadi asuransi masa depan namanya. Beasiswa nantinya kalau udah bekerja, udah sekolah. Jadi kita tidak mengeluarkan uang lagi pada saat anak masuk TK, ya Bu ya, ada dari asuransi kita, jadi itu dibayarkan. Jadi kan kita nggak usah ngeluarin lagi. Gitu. Masuk SD dari asuransi juga, masuk SMP ya sampai kuliah. Gitu. Kuliah itu sisanya berapa nominal? 15 juta, berarti 15 juta untuk kuliah. Kalau misalnya nominalnya 25 juta, dapat 20 juta. Kalau anak misalnya hanya nanti dapat beasiswa hanya 5 juta, kan berarti kan bisa untuk banyak hal. Ya, jadi ini perencanaan asuransi jiwa atau asuransi sekolah. Itu 500.000, ya, 500.000. Kemudian makan dan minum, sebulan 1 juta. Ya anggap nggak cukup 1 juta. Itu ya makan dan minum. Kemudian belanja bulanan 1.350.000 belanja bulanan. Kemudian kalau ada telepon di rumah, pasang telepon, pesawat telepon itu pasti, atau sekarang internet gitu kan, 400.000 rata-rata segitu kan, ya antara 3,5-400. Jangan kita sekali-kali di bawahnya 100.000, nggak taunya jadi malah tekor ya. Jadi lebih baik ya, misalnya 350 kan udah dititipkan 400, nggak apa-apa. Yang 50 nanti kan bisa untuk hal lain ya. Kemudian tagihan listrik kalau ada listrik atau air 300.000 ya, token lah, beli token 300.000 atau air kalau ada pump ya. Kalau di saya tidak ada pump, jadi air sumur, jadi tidak bayar air tapi hanya listrik saja. Ya. Kemudian berikutnya transportasi, ya itu berdua 1.200.000 sebulan, habisnya 1.200.000 untuk beli bensin aja misalnya, dan kalau ada kerusakan motor tuh 1.200.000. Kemudian kalau biasanya kan anak muda sekarang itu, punya anak itu pengen langganan Netflix nih, Spotify, supaya tidak ketinggalan zaman ya, 250.000. Kemudian pengeluaran pribadi ya itu, kalau perempuan kan suka ada untuk ya bedak dan lain-lain lah ya, 300.000 harus dianggarkan itu ya untuk istri ya. Untuk suami juga, kalau misalnya suami butuh ya Rexona atau apa untuk minyak wangi ya, bisa itu. Pokoknya 300.000 ya pengeluaran pribadi itu suami dan istri. Ada skincare, fashion dan lain-lain, mungkin ke salon ya. Ya ke salon 300.000 misalnya. Hidup itu tidak harus bekerja terus, ada hiburannya. Misalnya kita suatu ketika dengan ibunya, kalau saya sih sekarang sih pasti ke anak libur ya Bu ya. Setelah dari sini nanti saya ke anak juga, yaitu di Cibinong. Di sana kita berkumpul, kita ya ngobrol, kemudian kalau ini makan di mana itu ya, itu hiburan. Bukan hiburan hanya nonton, enggak ya. Misalnya ke tempat wisata atau apa gitu, atau ke super mall, ke mall yang baru dan lain-lain, itu pokoknya hiburan. 500.000. Jadi total pengeluaran itu pas 7 juta. Pengeluarannya totalnya 7 juta. Jadi itu rencana yang ya sederhana. Pengeluaran kamu pendapatan segitu, 7 juta dikeluarkan untuk itu. Selama akhirnya anak kami waktu kuliah karena ikut beasiswa tadi asuransi, jadi ya puji Tuhan tidak terlalu berat.
waktu pada saat kuliah, pada sekolah, orang kan stres, pada masuk SD, SMP, aduh harus nyari uang, minjem uang ke sana sini ya. Itu. Kita enggak, karena sudah ada asuransi yang mengklaim itu di situ. Puji Tuhan waktu itu asuransi bagus. Jadi padahal sebenarnya balik lagi ke kita kan, itu, kejujuran nomor 1. Jadi itu contohnya budgeting ya dalam berkeluarga itu seperti itu, secara sederhana. Sekarang saya ingin kalian berdua coba buat, kalau seandainya nanti kalian sudah berumah tangga, kan sekarang ada gambaran kan, misalnya calon istrinya dapat pendapatan berapa sih, calon suami pendapatan berapa sih, nanti juga ini nanti apa aja sih kita, apa aja ya. So, ya saya kasih waktu 15 menit. Boleh. Terserah ya, kalian jangan takut. Kalian berdua aja komunikasi. Jadi pensiunannya 3 juta, ya. Terus pengeluarannya, kolektor, yang tadi seperti bapaknya kolektornya 200. Di sini kita bayar rumah, karena kita listrik dan kita nggak ada uang. Jadi pakai pompa, jadi maksimal 50. Kemudian buat makan minum kita tutup 500.000. Telepon dengan kuota, karena telepon udah nggak ada datang rumah. Kita halangan home dan lain-lain. Kita telepon banyak buat kuota doang, kuota masing-masing. Itu 150 berdua. Kemudian belanja 1 juta, belanja teman-teman. Kayak saya beli apa-apa ya dan lain-lain. 1 juta itu termasuk besar, paling besar itu belanja. Karena kan lumayan besar. Terus transport di rumahnya ada transport, kemudian sepeda. Jadi kiri nggak banyak hanya untuk buat servis sepeda. Kemudian motor isi bensin. Kalau berdua dengan saya masih pakai motor, tapi kalau pakai sepeda sendiri. Nah, kemudian yang pribadi karena ada biaya saya kan kategorinya harusnya bisa biaya. Jadi kan itu disisihkan untuk karena saya pribadi untuk anak saya. Kecil, yang bisa berubah. Kalau yang besar, seperti bapak, IT. Nah itu saya sediain bagi anak 400. Nah kemudian sisanya itu hiburan, kalau kita pengen bakar ikan, pelabuhan, main dan lain-lain. 300, semuanya 3 juta. Karena saya nggak pernah ada asuransi dan lain-lain, kalau udah anak saja saya itu saya kecil, tapi Ya itu, jadi nominal uang itu tidak menjadi halangan ya. Asalkan perencanaan keuangan itu untuk apa, jangan sampai nanti kalau nggak direncanakan, wah pengen apa ada apa, asal aja tahu kok habis pas tanggal 5 udah habis padahal ya. Wah itu ya. Jadi hanya menghindari itu. Jadi makasih atas penyampaiannya. Jadi itu ya bagus. Jadi yang penting perencanaan tadi.
apalagi pengeluaran atau dilakukan sesuai dengan yang direncanakan ya, nggak di luar tapi yang direncanakan. Oke, silakan ada lagi. Bagus ya, Albertus boleh, Albert, Robert atau Albertus boleh, terserah siapa duluan. Robert dulu ya. Terima kasih. Ya. Berdua pendapatan Dekat saja. selama 2 bulan 15 juta. Iya. Nah, terus bayar rumah 1,6 per bulan. Ada juga bayar kosan di Jakarta 1.350.000 dan keperluan lainnya juga ada sekitar 500.000, total berdua ada sekitar 300.000 dan listrik juga ada 450.000. Kebutuhan dasar juga kita siapkan 16.000 sama kolektif sudah hari minggu kita siapkan 19.000 dan ongkos dalam pekerjaan 12.000. Akan selama sebulan kita berdua yang 2 juta dan sisanya kita tabung 89.000. Itu ya. Jadi kalau kita tahu keadaan, kekuatan terus kita rencanakan itu kan lebih kita berjalan juga pasti gitu ya. Jadi tidak sempoyongan. Pasti. Bagus ya. Jadi apa yang kita dapat kemudian untuk apa, dan juga dalam Katolik itu kan ada misalnya pada saat pasca Natal itu kan ada untuk di lingkungan Turkun kan ada untuk perayaan dan ya APP gitu kan. AP itu selain itu masuk ke dalam kolektif gitu ya. Walaupun mungkin kita dalam kehidupan nyatanya ternyata karena sibuk tidak sempat ikut dalam lingkungan. Kalau bisa nanti Bapak dan Ibu ya harus tahu lingkungannya di mana, kemudian komunitas Katolik itu seperti apa, diikuti. Kenapa? Suatu ketika kita ada apa-apa itu jadi kita punya teman, ya, punya saudara. Jadi itu. Silakan Albertus, saudara Albertus. Kalau dari ini kita berbapak, jadi karena berdua masih kerja, anggap pendapatan per bulan kita sekitar 10.600.000. Jadi untuk investasi atau tabungan itu kita mungkin membudgetkan 3 juta. Terus karena kita punya visinya gini, kalau mau membeli sesuatu mungkin harus cash, jadi untuk sementara kita akan mengontrak. Mungkin budget kontrak kita 1.500.000, listrik dan air itu kita anggarkan 500. Terus untuk kuota dan wifi, jadi mungkin kita akan pasang wifi itu sekitar 500.000. Biaya bulanan untuk kita berdua itu sekitar 2 juta. Jadi masih ada sisa dari sekian itu sekitar 3.400.000. Untuk transport kita budgetkan di angka 1.500.000 karena takutnya ada ya selain bahan bakar pecah ban segala macam itu kita anggarkan. Terus di sini kita nggak pakai asuransi, jadi kita lebih ke BPJS yang murah sesuai anjuran negara itu ya, kita budgetkan 100.000 untuk berdua. Untuk keperluan pribadi itu kita di angka 1 juta. Jadi masih ada sisa 800.000. Jadi 800.000 ini kita masukkan ke biaya lain-lain. Itu biaya lain-lain dalam artian ya contoh untuk kolektor, terus biaya-biaya yang tak terduga lah, takutnya ada pengeluaran lebih. Jadi kita ada spare sekitar 800.000 lagi di luar tabungan kita. Mungkin segitu, Pak. Bagus. Silakan saudara siapa? Alfonsus. Silakan. Nama jelas. Kemudian pengeluarannya juga kalau 300.000 dan operasi 1 juta, makan malam kurang lebih 3 juta untuk orang tua karena sisihkan di negara. Kemudian ada belanja bulanan 500.000 total pembayaran
Entah itu kami bagi untuk rumah, untuk biaya KPR, dan sisanya untuk dana KPR. Ada lagi masuk? Enggak. Oh, bagus. Saya lihat ini sudah siap ya. Iya, bagus. Bagus. Karena ini salah satu hal seperti ini karena disepelekan. Oh, yang penting uang, jalan, udah. Padahal ternyata perencanaan itu sangat penting. Segala hal. Seperti saya di sekolah waktu kerja di sekolah itu perencanaan sangat penting untuk perencanaan pengeluaran bos, untuk perencanaan pendapatan, untuk ke yayasan dan bagaimana itu harus ada. Jadi ternyata setelah ada perencanaan kita lakukan seperti apa yang sudah direncanakan maka akan lancar. Sebaliknya ada teman saya dia boro-boro merencanakan, yang penting jalan katanya. Jalan. Ternyata apa? Selalu banyak masalah pada saat kita berjalan. Kenapa? Belum waktunya sudah habis. Bos masih jauh. Gimana ini? Wah, akhirnya ngutang ke sana sini. Nah, itu. Kalau kita ya. Jadi banyak yang seperti itu. Ya, nggak ada kabar deh karena mereka itu saudara yang di luar ya, di luar Katolik. Jadi kalau kita kenapa ini tadi merge ya, manajemen ekonomi rumah tangga sangat penting. Selain belajar tentang komunikasi ya dan liturgi dan moral, di situ semuanya disiapkan. Kenapa? Tadi pada saat kalian menikah itu sudah punya jalan. Ya, jalan kita adalah jadi kan kualitas yaitu tol. Kalau kita lewat tol itu cepat kan, dibandingkan hanya lewat alternatif lah. Ternyata di alternatif nanti ada yang longsor, ada yang apa. Gitu. Ya, jadi bagus. Jadi ini contoh seperti ini kami juga merasakan bahwa ternyata ya itu ya selama 30 tahun ini anak sudah kerja dua-duanya, kita tinggal ya jadi kayak sedang pacaran lagi ya, berdua lagi ya, jadi menikmati hidup ya, mau kemana berdua ayo, tapi kami juga sangat utamakan yaitu menggereja. Jadi kita tidak meninggalkan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Katolik ya, atau bonum conjugium, itu bahasa Sunda ya. Yaitu kita membahagiakan pasangan gitu. Jangan pasangan harus membahagiakan saya, tapi saya harus membahagiakan pasangan, karena dalam kitab suci ada ya, yang utama adalah kita membahagiakan pasangan, kita menyerahkan diri pada pasangan. Jangan terbalik. Kalau terbalik terjadi ya, sekarang banyak hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu KDRT. Sekali saya dengan istri, walaupun saya marah atau apapun saya pengen, tapi saya tahan. Tidak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Sekali melakukan akan terjadi terus. Tolong ya adik-adik, ya, saya hanya menitip pesan bahwa selain keuangan kita sudah punya rencana. Nomor satu adalah hindari kekerasan dalam rumah tangga, karena pada saat kita punya anak itu di situ mulai saling anak kamu sih, iya anak kamu sih. Wah, jadi saling menyalahkan. Padahal itu anak berdua, hasil dari berdua. Jadi nomor satu itu. Dan nomor yang berikutnya adalah jangan sekali-kali menyerahkan pendidikan anak pada orang lain. Maksudnya apa? Misalnya kita ini pembantu, karena saking sibuknya bekerja suami istri, akhirnya nggak punya waktu untuk anak. Suaminya profesor, istrinya
profesor, anaknya di ini oleh pembantu, belum lulus SD, akhirnya anaknya akan sama dengan pembantu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mendidik anak kita berdua. Karena apa yang kita inginkan itu. Seperti saya dengan istri, hasilnya sekarang. Oh ya, anak itu hasil didikan kita berdua, Bu. Iya. Ya. Karena dulu pada saat anak masih kecil, ibunya kerja, saya di rumah dulu, ituin anak. Kemudian ibunya pulang, saya kerja. Saya waktu itu les, saya lebih ini ke les. Les itu door to door ke rumah-rumah. Jadi mulainya biasanya sore, jam 3 baru mulai berangkat, istri pulang, istri bagian di rumah dengan anak, saya kerja. Jadi gitu, saling. Pembantu pernah ya, kita dengan pembantu, cuman kita tetap ya tidak lepas dari pendidikan kita. Mulai di sekolah itu kan berapa sih Pak? Anak kelas berapa ya? Sekitar sudah TK, anak masuk TK, saya mulai ke HMU. Di ini dulu Brawijaya dulu, SD Brawijaya 8 tahun, baru ke MU. Jadi anak ikut ibunya ke sekolah. Nah, dulu kalau satu motor itu berempat, kata orang tuh wah sirkus tuh. Satu motornya jelek lagi betul, tapi semangat. turun dulu kalau pas di tanjakan apalagi dekat Pertamina, turun dulu ya, pada turun, nanti naik lagi udah ini. Tapi itu memori ya, jadi kenangan yang ya tidak terlupakan. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum saya pesan. Ya, Saya pesan satu aja. Kalau ribut-ribut antara suami istri, kalau bisa jangan di depan anak ya. Pesan satu itu. Jangan ribut-ribut di depan anak. Anak itu kan memorinya kuat ya. Itu aja kalau pesan saya. Ya. Gitu ya. Karena apa yang kita lakukan, anak itu belajar. Bukan belajar dari orang lain, tapi belajar dari orang Tua. Benar ya. Oke, jadi kami mengucapkan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Kita belajar bersama tadi ya, bukan saya yang ngajar, bukan. Saya nggak ngajar di sini, tapi kita belajar bersama dalam MFT, yaitu manajemen ekonomi rumah tangga. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian nanti lancar dalam segala hal.